terhadap kesehatan reproduksi. Nah, kita lihat dulu tujuan kita belajar ini adalah mengetahui pengertian pergaulan bebas itu apa, kemudian menyebutkan bentuk-bentuk pergaulan bebas, menjelaskan penyebab pergaulan bebas, kemudian menjelaskan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, dan menunjukkan cara mencegah pergaulan bebas. Nah, sekarang kita lihat pengertian pergaulan bebas dulu. Yang pergaulan bebas itu adalah bentuk interaksi sosial yang melampaui batas norma, agama, norma sosial dan budaya. Itu yang pergaulan bebas. Kemudian pergaulan bebas ini biasa muncul karena pengaruh lingkungan, pengaruh media, dan rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Kemudian pergaulan bebas bukan berarti dilarang bergaul, tidak, tetapi pergaulan yang tanpa batas dan tanpa tanggung jawab. Kemudian kita lihat lagi bentuk-bentuk pergaulan bebas. Nah, bentuk-bentuk pergaulan bebas ini meliputi yang pertama penyalahgunaan narkoba, alkohol. Yang kemudian hubungan seksual pranikah. Yang ketiga tawuran, kekerasan remaja. Itu juga pergaulan bebas. Kemudian bolos sekolah dan perilaku menyimpang sosial lainnya. Kemudian yang kelima perilaku daring yang berisiko, konten porno, sexting, itu termasuk juga pergaulan bebas. Kemudian penyebab pergaulan bebas ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Nah, dia keluyuran kemana-mana tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian pengaruh teman sebaya, ikut-ikutan, temannya ngajak ke sini mau, tujuannya nggak tahu. Jadi Ananda yang masih dalam keadaan labil jangan sampai terpengaruh oleh teman-teman yang membawa kita, menjerumuskan kita kepada pergaulan bebas. Kemudian kurangnya pengetahuan atau pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini adalah untuk masa depan kita. Masa depan. Jadi kita harus mengetahui, juga harus menjaga jangan sampai rusak. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi tanpa bimbingan. Rasa ingin tahu ini boleh, tetapi kita harus mengetahui apakah yang kita ikuti itu benar atau salah. Kalau masa-masa sekarang seumuran anak-anak udah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan semuanya diikuti. Kemudian krisis kepercayaan diri dan pencarian jati diri, tidak pede, ingin berubah, ingin tampil lebih, ingin tampil beda, ikut-ikutan dengan orang gaul, ikut-ikutan dengan teman yang tidak punya pendidikan. Jadi kalau bertemanlah dengan orang yang berpendidikan. Kalau kita siswa, berteman dengan anak sekolah. Jangan berteman dengan orang yang main-main, orang yang tidak sekolah. Yang terlantar kita, yang rugi kita, masa depan kita bisa hancur kalau salah-salah milih pergaulan. Yang kemudian, nah, tadi topiknya dampak pergaulan bebas terhadap kesehatan reproduksi. Yang pertama, kehamilan di usia muda. Nah, kehamilan di usia muda. Kalau sekarang banyak kasus-kasus kita dengar, kita baca dalam media sosial, yang masih sekolah hamil, yang masih sekolah melahirkan, itu karena salah bergaul. Pacaran itu merupakan jalan untuk menuju pergaulan bebas. Jalan menuju pergaulan bebas. Kemudian dampak pergaulan bebas juga menyebabkan penyakit menular seksual. Nah, dalam materi reproduksi sudah kita pelajari bermacam penyakit seksual. Ada namanya HIV, ada sifilis, ada gonore. Itu salah satu penyebabnya adalah melakukan pergaulan bebas.
Kemudian trauma fisik dan mental. Seseorang yang mengalami masalah yang cukup berat dapat membuat dia trauma, dapat menyebabkan merusak mentalnya. Nah, dia mencari jalan keluar dengan salah. Jalan keluarnya salah karena salah memilih teman. Kemudian putus sekolah dan rusaknya masa depan. Kalau kita lihat anak-anak yang putus sekolah sekarang kan bergaulnya sembarangan, salah memilih teman. Kemudian stigma sosial dan kehilangan harga diri. Ini juga dipicu oleh lingkungan. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kemudian dampak sosial dan psikologis, hilangnya kepercayaan dari keluarga. Itu kalau orang sudah terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik, masuk pergaulan bebas, maka nama baik keluarga rusak. Anak siapa, anak si itu disebut nama orang tuanya. Malu tidak orang tua seperti itu? Malu. Kemudian terpengaruh gangguan emosi. Nah, kalau sudah terjerumus bisa menyebabkan depresi. Orang narkoba terjerat narkoba itu kan bisa depresi, cemas, stres, itu salah satu yang parah. Kemudian sulit membangun hubungan sehat di masa depan. Kalau orang sudah terjerumus ke dalam narkoba, tentunya kepercayaan orang akan hilang. Walaupun orang tersebut sudah tobat, tetapi untuk memulihkan kepercayaan orang itu sangat sulit. Kemudian rusaknya citra diri dan reputasi. Nah, kalau kita punya potensi, punya jabatan, kalau sudah terjebak ke sana, reputasi kita bisa rusak. Nama baik kita bisa hilang. Nah, karena bagaimana cara mencegah pergaulan bebas? Yang pertama, menjaga batas pergaulan dengan lawan jenis. Seperti yang tadi disebutkan, pacaran itu merupakan salah satu jalan untuk menuju pergaulan bebas. Hindari untuk berpacaran. Pacaran itu bisa merusak masa depan. Kemudian memilih teman yang positif dan bertanggung jawab. Jadi dikatakan Ananda masa sekolah ini, terutama anak-anak SMP, jiwanya masih labil, masih besar pengaruh dari lingkungan. Maka pilih teman yang positif dan bertanggung jawab. Kemudian ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, apakah OSIS, pramuka, olahraga, PMR yang sifatnya membangun, yang bersifat positif. Dengan ikut kegiatan tersebut, maka waktu kita terisi dengan hal-hal positif. Kemudian menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, kalau dilihat media sosial itu kan bebas, apa saja ditampilkan di media sosial. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang kenyataan. Kemudian menggunakan nilai agama dan moral. Nah, ini yang paling penting, agama. Kalau seseorang sudah meyakini taat pada agama, dia tidak akan mengerjakan pergaulan bebas. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan orang tua atau guru besar. Nah, jadi anak
kejayaan apa nggak ikut juga?